Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. They never lose hope. Everything's cold and fighting's new. It's deep in their bones. They'll run into smoke when the fire. Halo, apa kabar? Silakan ya, ada servis di sini. Itu ada akun, ada televisi, dalam ada kos. Legends never die. 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 They're written down in eternity, but you'll never see the price it cost. The scars collected all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch a tree. Whoa, pick yourself up, guys. Legends never die. 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 Oh, when the world is calling out your Karena Luis sudah lihat keliling mobil-mobilnya. Ya, terima kasih Luis sudah berkunjung. Ya, kapan-kapan Luis datang lagi ya lihat mobil-mobil yang lain ya. Siap, terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya Luis. Kali ini kita kedatangan tamu. Kali ini kita kedatangan tamu Kreatif Automotive. Apa kabar Om? Halo, baik. Apa kabar Luis? Oke, Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama udah Terima undang. kasih banyak udah sempatin waktu. datang ke sini. Nah, Bang, Ya, terima kasih sudah undang Luis ke sini. aku mau nanya nih, Ya, boleh cerita dikit nggak apa itu? mengenai bengkel kreatif yang paling famous di Pekanbaru? Oke. Nah, kita Kreatif Automotive itu saya digabung di Kreatif Automotive itu dari tahun 2008. Sekarang bengkelnya adanya di Jalan Pemuda, pas di Simpang Pemudi. Itu untuk Kreatif Automotive. Nah, kita ada bengkel detailing juga di Jalan Jenderal Kawasan. Itu di situ ada cucian salon. Sejauh ini sih yang pekerjaan kita kerjakan masih di bidang modifikasi, body repair, repaint, terus kaki-kakinya di suspension. Kurang lebih betul. Oke, jadi kenapa ya Luis ngundang Bang Harpit juga ke sini supaya teman-teman tahu ada beberapa faktor nih. Bang Harpit salah satu pionir juga di Pekanbaru, modifikasi salah satu kita ngomong karena di Pekanbaru itu banyak banget sultan-sultan, ya kan? Ada petani, ada batu bara, ada tukang parkir, itu semua sultan. Ya. Itu kita harus akuin mereka tuh sultan dan punya passion, bukan tentang uang saja. Dan Bang Harpit ini juga pas kebetulan banget salah satu NMAA member, ya. Ada kepentingan juga di Jakarta. NMAA member kreatif ini sudah tergabung juga. Bisa dibilang pencetusnya, salah satu pencetusnya terbentuknya IMX, yang dimana kita tahu itu IMX Indonesia Modification Expo pertama kali yang dibuat di Indonesia. Biasanya kan yang kita tahu tuh kontes mobil ya sekedar kontes. Ya. Tapi Bang Harpit sama teman-teman NMAA menciptakan satu ekosistem, buat ekosistem baru di mana itu IMX itu buat kontes, ya bukan sekedar kontes mobil, tapi di sana ada uang yang mengalir. Orang mau beli pas bisa beli di sana, brand-brand luar bisa ditarik keluar. Dan yang saya salut banget, 2018 pertama kali IMX dimulai, orang yang support dari Pekanbaru kirim mobil Harpit.
Ya, Kita harus akuin itu. Pertama kali Ya. Honda Accord ya. Honda Accord. Harus tahu, kita kirim mobil towing ya dari Jakarta Pekanbaru Jakarta PP paling murah itu 22 juta. Bukan, belum lagi bayar admin ya. Meskipun kita member kita bayar Mas ya. Iya benar bayar. Nah. Belum lagi operasional hotel segala macam, anggota segala macam. Nah, tapi buat Indonesia modifikasi ini pasti disupport semua. Maka dari itulah, jadi kan ada yang bilang tuh, wah kreatif agak keras di modifikasi begini-begini. Karena apa? Kalau saya jadi Bang Habib, saya juga keras, ya kan? Kita bukan ngejar masalah apa. Satu, kita bengkel. Yang kedua, kita udah habis-habisan buat modifikasi ini. Tapi kalau dinilainya rasanya kita nggak cocok, boleh dong kita mengutarakan pendapat sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu idealisnya dari kreatif kita ngomong, ya. Nanti satu persatu ini kita kulik kasih habis nih. Jadi stigma tentang kreatif gimana, stigma tentang IMX gimana, ini berhubungan. Jadi kalau dibilang kreatif itu bukan bagian IMX, salah. Kreatif itu bagian NMAA. NMAA tercetus terbentuknya IMX. Kita harus akui itu semua ya. Oke, apalagi bengkel selama ini sudah berapa mobil yang bikin? Banyak kalau mobil Luis. Gimana Pak? Mobil ya? Banyak 10. Banyak ya. Jadi kalau kita bilang berapa mobil jangan. Modifikasi apa aja yang sudah Bang Hafid bikin? Oke, nah modifikasi. Kita mulai dari awal dulu nih. Modifikasi 2008 ya. 2008 gue pertama kali di bengkel itu bangun Xenia 1000. Xenia 1000 cc. Iya, itu masih main kontes Acelera. Acelera, ya benar. Ya, jadi itu Xenia 1000 waktu itu main di Elegant Style. Saya potong dulu. Xenia 1000 yang begitu buka mesin udah dari pabrikannya udah retak ya. Karena mesinnya sangat kecil ya. Mesin kayak mesin jahit. Iya, mesin jahit. Oke. Jadi itu dimodifikasi. Kalau dulu modifikasi mobil itu bukan dia mobilnya rare. Ya kan? Dulu kita modifikasi itu mikir mobil ini murah, cocok gak kita bantai mobil ini. Nah, itu kalau dulu, sekarang beda ya. Nah, kita ngomong lanjut lagi kan tadi saya potong-potong, sorry ya Bang. Jadi kita bangun waktu itu Elegant Style ya, dengan selera Pekanbaru sama Medan. Nah saat itu perubahannya tuh emang kayak velgnya udah pakai DAD. Terus saat itu kayaknya mungkin ya saya rasa dari pertama kita ngerjain velg DAD itu kita tempelin full Swarovski. Full Swarovski. Dan saat itu kita udah bikin kayak forming SD dan belakangnya bisa belok. Nah, oke. Saya potong dulu ya. Kalau teman-teman nggak tahu DAD itu apa? DAD itu adalah style VIP yang pakai Swarovski, yang di dashboardnya pakai bulu-bulu warna putih. Di nge-training di Amerika pertama kali dipakai sama artis Snoop Dogg. Ya. Tapi full mobilnya di Swarovski. Ya. Jadi kalau kau bilang kreatif ketinggalan zaman, mainnya kemana aja selama ini kita ngomong, ya kan? Cuma bedanya dia bangun mobil terlalu bagus, mobilnya bisa bertahan sampai sekarang ya tetap ikut kontes mobilnya. Bisa memanage customer, kan kita ngomong begitu. Oke, habis dari itu modifikasi apa lagi yang Abang ingat? Habis itu di zaman itu ada Civic FD yang dibikin gaya full GS Racing. Oh iya, GS Racing benar. Habis itu kita bangun apa lagi ya? Jazz juga pernah di D3. Jazz semua orang setiap modifikasi pasti bangun mobil rakyat di 8. Terus kita pernah bikin Accord terus Accord tuh emang fenomenal ya, pernah ke IMS juga ya. Accord yang IMS yang belakangan itu kita bikin, kita bikin di 2016 mulai start. Oh, 2016 mulai start. Oh, jadi benar-benar itu memang dari standar, step by step sampai jadi sepolanya tuh. Oke, berarti saya potong lagi. Terus Porsche kita juga ada pernah bikin, Porsche sudah kedua nih yang sekarang. Porsche yang kedua. FC juga udah sekitar 4-5 unit. Sombong, kau tahu. Jakarta kau sering saya kau kan emosi potong coy. Oke, jadi kita potong dulu. Accord ini kenapa saya bilang bangunan 2016? Berarti saya tahu dari ownernya itu dia bukan mengejar modifikasi yang pada zamannya. Iya, benar. Karena dia pengen mungkin pada saat 2008 dia belum punya waktu buat ngebangun mobil itu. Dia realisasikan di 2016. Ya. Jadi bangun mobil itu yang mau menang, nggak mau menang ya udah. Yang penting gua suka dilihat. Betul. Karena saya juga tahu car owner punya mobil sendiri yang proper ya. Ada yang proper juga kan. Tapi memang konsepnya Accord ini dibangun memang dari awalnya simpel sampai jadi pol-polan itu karena memang ikutin event gitu. Jadi kan masih ada tuh sampai hari ini juga event yang maksudnya event ini kan punya passion sendiri nih. Iya, benar. Ada yang eventnya mobil proper nggak boleh ada motorless atau apa semua ini nggak boleh ada perubahan dari segi axle pintu atau segala macam atau face body. Nah ada kontes yang
elegannya boleh begini, ini boleh dibebasin, pintunya boleh suicide door, boleh motoris semua segala macam. Nah, jadi waktu itu salah satunya kontes Black Auto Battle ya. Iya. Nah, Akon itu juga sempat setelah IMX ikut Black Auto Battle yang final Surabaya 2018. Oh, yang bentrok sama Ahin ya salah ya? Iya, nah itu kan piala elegan disambut semua sama si Akonnya. Nah, Jadi bikin Akon. Ownernya juga punya sih satu lagi mobil Odyssey RB3. Itu memang benar-benar mobil proper. Jadi yang cuma ngandarin velg sama air suspension itu kan yang kit dan manajemen sistem udah gitu doang. Dan memang untuk buat daily use oke, long oke gitu. Dan kalau aku emang dari konsepnya sekarang dibangun emang buat car show, tapi bukan berarti mobilnya nggak layak jalan. Mobilnya bisa jalan sampai 100 sampai 140 km/jam masih bisa jalan. Oke. Terakhir kita kan udah upgrade engine-nya juga ke J35. J35 Iya. itu 6 silinder dari 6 Honda. silinder, Jadi V6 kalau ya. teman-teman ada yang nggak tahu tahunnya seri K, seri B, saya agak jelasin dikit. Kalau JDM saya agak hebat lah ya. Iya. Begitu ngomong Holden ya terlihat bodoh, apalagi tambah sama Regan, kalian tahu kan, manusia jahat itu nggak pernah edit kesalahan aku malah dibuka aibnya. Nah, jadi kita juga bisa belajar nih. Jadi konsep modifikasi itu jadi luas banget. Kita bisa modifikasi mobil, lu mau just a show car atau mau bikin mobil proper. Tapi customernya Bang Harvin ini milihnya show car ya. Soalnya, tapi tetap kok maksudnya dalam arti kata jika mobil ini ketutup semua nih, posisi ketutup dia posisi duduk, masih enak dilihat. Yang dia kelihatan rada ekstrim atau perubahan yang banyak, stop itu dibuka. Mulai dari perubahan kap mesinnya, pintunya, pilar tengah, pilar udah hilang, buka bagasi yang udah dua udah ada DJ segala macam, subwoofernya udah bisa muter gitu. Iya, subwoofer kulit. Iya, bisa muter gitu. Nah, jadi memang kita biarpun untuk show car masih up to date kayak velgnya juga udah pakai SP2, BBK semuanya udah shock engine dulu segala macam. Maksudnya ya dengan part-part yang dipasang juga masih oke. Gitu. Karena dia show car kan ngejar ke poin. Udah pasti ngejar poin kan. Ngejar poin. Jadi kita nggak bisa nyalain juga kalau mau salahin peraturan kontes lah. Iya, regulasinya untuk kita buat naik ke atas, mau nggak mau kita harus ngikutin gitu. Bukan kita nggak ada buat mobil proper, banyak juga mobil proper kita pakai ada Porsche, ada jadi kita bisa bilang Akon ini kalau nggak pakai motorized proper. bisa. Iya kan? Bisa. Bisa dibilang ekstrim dong. Enggak. Begitu dia nggak pakai Dia tidak merubah, misalnya tidak merubah ekstra pintunya, tetap semua pintunya kebuka gimana semestinya, mesinnya, bagasi. Itu nggak ada lawan, bisa bilang ya. Iya. Karena ownernya pengen motorized, ya udah buat. Jadi dan tidak satu lagi ngejar poin tadi. ngejar poin ya. Ngejar poin tadi. Jadi nggak ada yang sempurna, biar kalian tahu yang sempurna itu hanya pengepul. Enggak, sempurna itu hanya milik Tuhan. Gitu ngomong, oke? Jadi ada lintas generasi nih, udah dirasain sama Mas Arfit semua ya. Udah semua. Nah, kebetulan 2018 kan trennya jadi berubah nih. Benar. Kurang ajar sih memang i86 itu. Ya. Jadi dari i86 waktu itu masih ngetrennya Eropa semua. Ya. Kita keluar jadi DDM, nggak tahu diri nih bang. Saya ceritain pengalaman saya. Pertama kali saya ke IMX, begitu lihat di ujung Bang Harvit di begitu pintu masuk sebelah kiri. Iya. Motorized airbrush, anjing lu kalau lihat mobil di IMX sih lu geter lu. Karena apa? Posisi di sana kita belum tahu regulasi. Ya benar, sama saya juga. Pertama kali IMX dilakuin kan, Bang Harvit juga kaget, samping Bang Harvit Porsche kan? Iya, benar. Porsche dari Bali loh, itu datang. Porsche Boxster, iya, twin turbo. Betul. Dengan karbon yang terbaru. Betul. Karbon yang terbaru dari Swedia dia datangin masukin ke mobil itu. Habis itu ada Audi yang 4 miliar lebih bangunnya. Ya, ada Ferrari, ada Innova 2 jejen, ada Jazz yang dari Jambi, pakai mesin K20, Jazz GK5. Kita nggak lihat mobil apa ya. Masih banyak, saya nggak bisa sebutin satu persatu. Masuk mobil tua nggak tahu diri ini. Beneran, mobil tua nggak tahu diri ini masuk. Bumpernya standar. Punya saya bumpernya standar bang. Engine-nya detail ya, itulah kan hebatnya saya kan detail kan. Karena kita ngejar murah, jadi ngejarnya detail. Jadi kalau dibilang itu Om Jeki buat modifikasi berbeda, enggak, saya menang hoki. Karena apa? Di saat semua mobil terlihat wah, ada satu mobil terlihat simpel, itulah nilainya. Setuju nggak Mas? Setuju. Tapi itu enak dilihat, bukan dia enak dilihat. Yang terlihat simpelnya juga enak dilihat. Nah. Malah jadi pusat perhatian kan? Iya, jadi pusat perhatian, ditawar pula. Sama pengunjung yang Porsche segala macam, Iya. ramai yang di situ. Makanya saya bilang di antara semuanya wah itu satu ada berbeda, itu kelihatannya spesial banget. Nah habis ini saya mau kasih melihat nih di channel pengepul mobil nih nanti
Bang Harpit ada keluar satu masterpiece. Ini kontroversi. Ada yang bilang mobil ini udah Bang Harpit sendiri bilang sempat masuk itu racer loh Jack. Gue bilang kenapa Bang? Lu pernah bangun mobil ini? Bangun pakai keringat lu, pakai otak lu. Setidaknya kalau keringat mungkin dia sukaryawan lah ya. Keringat kalau lagi ngedempul cek kan dia kan apa sih lihat kalau keringat, ya kan? Tapi setidaknya kan dia ada effort di sana. Harus bangga. Kita lihat nanti mobilnya layak nggak disebut racer. Nanti saya ulas. Kalau menurut saya mobil itu bagus, proper. Kalau mobil itu masuk ke Indonesia Modification Expo IDE ya kita ngomongnya yang diecast, semua diecast dijajarin, mau nggak ada lawan. Iya. Lu bilang nggak usah jauh-jauh, lu bilang aja Sanrio datangin dari Jepang. Percaya orang Bang? Benar. Iya kan? Mau berkhayal lebih tinggi lagi yang bawa Blackpink, jadi ngetren. Iya pasti. Blackpink masalahnya yang bawa bukan Blackpink kan begitu, cuma menang Sultan kayak gitu ngomong. Oke, yang kita tanya lagi, Bang Harpit lebih suka modifikasi yang seperti apa nih Bang? Untuk sekarang nih Bang? Kalau sekarang sih lebih banyak bangun mobil tuh saya lebih mindset ke customer tuh mobilnya tuh enak dilihat. Jangan sampai bikin ribet di jalan. Terus masih nyaman dipakai, fungsionalnya nggak berubah, itu aja sekarang lebih ke arah situ. Jadi sekarang tuh lebih ke kayak misalnya, oke, mau velg, pakai velg apa, oke ikutin. Yang penting paling pertama konsep modifikasinya tuh harus jelas, maksudnya harmonisasinya harus dapat tuh. Yang bikin mahal kita modifikasi mobil itu kan, wah kayak gini nggak suka ganti lagi, upgrade lagi. Jadi dengan di tahap satu aja dia udah ganti beberapa kali lipat atau apa segala macam. Trial errornya. Trial error itu bikin modifikasi dia malam. Orang jadi udahlah capek main modifikasi. Nah ini juga nggak dapat nih passion. Nah makanya sebenarnya punya mobil itu harus dapat passionnya dia sendiri dulu. jadi uang sekolahnya nggak banyak. Iya. Jadi nanti jangan bilang begitu mobilnya udah keluar, misalnya contohnya Bang BK5 keluar, gua harus 300 juta. Iya. Temennya bilang lu dibohongin tuh sama kreatif begini contohnya. Tapi dia nggak ngomong. Gua di bengkelnya berapa lama mobil gua dikerjain, gua gonta ganti konsep berapa lama. Nah itu juga kita sebagai seorang kita antusias main mobil ya, kita jangan hancurin industri juga. Benar. Industri itu bengkelnya. Jadi misalnya lu habis 300 juta, once orang tanya sama lu 300 juta, gua habis 300 juta. Tapi saya udah mengganti konsep beberapa kali dan saya sudah puas. Lu harus ingat, lu udah dapat semuanya yang lu mau itu udah di otak lu. Iya. Begitu lu bangun mobil kedua, otomatis lebih murah. Kenapa? Yang pertama udah bayar uang sekolah. Passionnya udah dapat. Iya. Jadi udah dijelaskan gue passionnya kayaknya lebih ke mobil elegan ya kelihatan simpel. Berarti gue pilihnya lain-lain mobilnya apa? VIP atau big sedan atau big MPV gitu. Oh iya ternyata mobil-mobil yang VIP atau mobil berat seperti itu dipasangin kasus lebih nyaman nih. Jadi lu bangun mobil nih misalnya mobilnya Accord nih, ya kan dengan budget 300 juta, lu bangunnya Jazz 300 juta. Tapi setelah lu terakhir dengan ternyata 300 juta di Accord ini jauh lebih enak dipakai, jauh lebih enak dilihat. Kenapa? Basic chassis. Iya basic chassis. Jadi itu sebenarnya basic chassis sangat pengaruh dalam kita modifikasi mobil. Basic chassis itu pengaruh ke kenyamanan kita. Pasti itu jangan dipungkirin. Mobil kan gua sering main-mainnya di suspension. Mobil semakin berat pasti semakin nyaman di suspension. Jualan lagi kan? Pusing aku kadang-kadang sama pedagang. Jadi kalau mau modifikasi gua mau mainnya elegan. Maunya apa Brio? Boleh nggak kira-kira Brio ini kita upgrade mobilnya ke basic mobil elegan seperti big sedan atau big MPV atau saloon gitu. Pasti lu bangun Brio 300 juta elegan. Lu bangun Mercy S-Class. Yang tahunnya misalnya di bawah 300 juta, pasti ucapkan itu. Kenapa? Basicnya. Iya. Ini mobil basicnya udah elegan, standarnya udah elegan, pasti keren. Nah, itu juga cara modifikasi jadi buat teman. pemilihan chassis itu paling penting dalam kita modifikasi dan konsep modifikasinya. Oke. Ya nggak? Keren nggak sih? Ya kan berarti yang sama ini pengemudi mobil bilang bener kan? Cepat kalian subscribe di tag. Oke. Modifikasi dari Bang Harpit udah dijelasin ya gimana ya. Habis itu kalau menurut Bang Harpit udah dijelasin mobil proper itu gimana? Ya Bang Harpit juga udah sering bilang yang penting mobil ya. Proper itu gua tuh tetap ya itu mobil enak dilihat, layak jalan, fungsionalnya nggak berubah, harmonisasi udah tuh proper tuh. Tapi jadi kalau terserah lo mau pakai velgnya TW ini nggak proper, velgnya replika, nggak selalu velg replika itu jelek. Ya. Asal tema velgnya sama modifikasinya pas, sah-sah aja. Iya. Habis itu nanti dia sendiri ini. Oh ternyata kalau replikanya Master bentuk face-nya beda ya. Oh kilat tipsnya beda ya. Kayaknya gue sedemennya lebih kilat, yang bentuk face-nya lebih tegas. Gue nabung deh di memori. Jadi bukan selalu pakai velg TW itu jelek. Jadi nanti kualitas
kok pakai film ini kena lubang langsung pecah ya. Ternyata kalau ori mungkin cuma kayak doang. Kalau nggak extend pecah. Ya kan? Ya, nggak ada regulasi. Jadi itu bakal balik lagi ke passion sendiri yang punya mobil. Oke, ini gue lebih keren nih, gripsnya lebih kilat, lebih tegas, lebih kuat, gue beli ori deh. Gitu. Oke. Kita ngomong-ngomong tentang velg TW. Jadi mulai hari ini saya juga nggak bakal sebut velg TW lagi, saya sebut velg Asia. Karena yang beredar di Indonesia itu udah banyak, udah dari Thailand. Betul, Taiwan. Iya, Taiwan, China ya. Eropa kan Thailand. Iya, Eropa Thailand. Lenso Thailand. Pakai sampai ke Jepang kemana-mana. Ya kan? Teman-teman kalau pusing cari velg TW, tahu dong harus beli di mana? Di mana? Legal. Yang motor lagi kok. Jadi kalau velg harus beli di Otomax. Karena Otomax itu dia ada layanan home service. Jualan lagi. Transfer, jangan lupa Bang ya. Transfer. Kalau ban kita harus pakai nankang. Nanti nankang saya jelasin lebih panjang lagi. Buangnya baru turun setengah lagi. Oke. Baru Luis. Luis apa Luis? Luis. Ini. Kira-kira tren modifikasi tahun 2021 menurut Bang Harpit bagaimana? Kalau menurut gua sih 2021 gua bakal arahnya ke yang tadi itu. Lebih proper yang gua bilang tadi. Jadi mungkin ya stage-nya tetap, JDM-nya tetap gitu. Cuman ya balik lagi, mobil itu bukan hanya mobil yang bakal nongkrong di bengkel lama. Nah, ada. Ya, bukan hanya mobil yang bakal nongkrong di bengkel lama dengan hanya mengejar poin atau hanya mengejar piala. Akhirnya yang udah habis 500-600 juta mobilnya cuma buat di pajangan bengkel. Oke, jadi lebih ke gua lebih mindsetnya ke customer juga. Mobilnya kamu harus suka lihat, kamu keluar garasi itu harus lihat mobil itu dulu baru starter mobil. Kamu habis parkir mobil pasti menoleh ke belakang kayak mobil kamu nggak bikin ribet di jalan dan nyaman. Oke. Nah, saya perjelas lagi ya kalau dari Bang Harpit itu. Berarti 2021 itu harus JDM tetap ada, stance tetap ada. Stance tetap ada ya. Yang ban begini oke nggak sih? Tergantung tingkat kemiringannya. Kalau yang kayak temen kita yang di Pekanbaru ada satu City warna merah sampai begini Bang. Cuma masih 10% tapaknya. Kalau gue bilang sih masih sampai batas minus 5 masih oke ya. Asal disesuaikan sama litar velg. Minus 5 kan? Punya lu minus berapa kan? 6, nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi kan? Ya, jadi saya perjelas. Berarti kalau harus ada JDM, berarti tren modifikasi 2021 menurut saya sama Bang Har, menurut saya dulu nih ya, adalah di mobil JDM, mobil enggak JDM. Ibaratnya bodi kitnya diganti, engine-nya juga swap saya bilang ya, trennya ya. Dan pasti white body. Udah pasti white body. 2021 begitu buka pintu IMX masuk, mau di IMX mau di acara apapun white body semua. Ya, sekarang kan juga mulai kayak Yaris tuh udah gaya-gaya kayak ban ini. Nah, udah mulai keluar semua ya. Mulai Porsche juga gitu. Jadi, tapi tetap nggak bisa dipungkirin ya mobil-mobil yang buat ekstrim tadi itu nggak bakal bisa hilang total. Kenapa? Karena ada beberapa orang itu pengen mengembangkan imajinasinya untuk mengkustomisasi semuanya. Atau mungkin bakal berkembangnya boleh custom tapi tak proper. Jadi custom itu jelek. Ya benar. Custom itu mahal harganya. Custom itu mahal. Kenapa? Kita tuangin ide di situ. Dan satu lagi, si yang punya mobil merasa bangga dia punya model sendiri. Lu beli misalnya Accord, ada keluar apa body kit yang mau dulu sama mobil. Gue pengen sesuatu yang beda tapi simple enak dilihat. Gue bikin nih modelnya sendiri. Udah ternyata bagus. Bukan berarti kayak kemarin top 5 yang Porsche kan? Iya. Itu saya lihatnya bagus. Garis bodinya dapat. Semua itu kita handmade. Iya. Bikin sendiri. Garis bodinya itu dapat banget. Makanya gue bilang ya mobilnya harus masuk top 5. Jadi gue juga nggak bikin modelnya cetakan apa. Kenapa? Di satu sisi si customer gue tuh gue pengen mobil gue ini tampil beda. Gue nggak pengen keluar di jalan. Besok gue lihat lagi sama nih body kitnya. Iya kan ada yang bilang tuh, Bang Harpit kadang-kadang ngerjain body kit tuh ada yang tebel, ada lagi yang tipis gitu. Kenapa itu Bang? Ya tergantung karena kita bikin pakai tangan. Kita bukan komputerisasi loh. Kelemahan kita jujur aja, saya belum bikin blueprint. Itu doang sih. Gak kayak JS ya? Ya, kalau JS kan itu udah blueprint semua cetakan. Sama JS tuh, untung kalau di belakang keluar gue hemat. Cuman makin ke depan kan kita belajar. Kita pasti upgrade ya? Kita kan namanya di bengkel tiap hari sekolah belajar. Ini nggak ada namanya orang pintar langsung di bengkel. Iya. Kita belajar makin lama. Oh ternyata ini kenapa bisa berat? Oke, gimana nih ngakalinnya? Kita bikin dulu modelnya, udah baru kita ulang lagi. Dan cetak lagi. Makanya lebih ringan, lebih tipis. Iya. Tergantung budget lagi. Kalau ada yang bilang, Bang gue mau ringan, cetak. Bang gue mau bagus tapi pakai hemat dulu biar gue bisa pakai. Bisa.
gua ada duit, gua baru cetak, bisa. Nah, jadi jangan bilang mobil yang kreatif kadang ada yang tebal, ada yang tipis, ya masalahnya di uang. Cuma sekarang begini, ada nggak owner yang jual besar mau ngomong, body kit ini gua tebal karena gua kemarin hemat uang cetakan? Gak ada, jarang. Itu pertama. Yang kedua, lu mau nggak menghargai karya seni kita? Itu yang paling penting. Yang penting dia pakai Jadi, cocok dulu. ada orang yang mencari penting, murah, cepat, bagus. Ada yang mau gua udah wajar dong mahal, dia ternyata bikinnya begini. Oh, dia ternyata bikinnya pakai blueprint. Oh, dia cetak ulang. Jadi yang tebal tadi dia copot, dia cetak ulang, dia tipis. Itu wajar. Wajar. Jadi kita tuh memang harus menghargai setiap karya seni atau apresiasi bengkelnya. Jadi jangan selalu menjudge, oh ini begini, oh taunya begini. Sekarang kita ngomong ke orang itu, lu bisa bikin nggak nih mau kasih duit? Belum tentu bisa. Ya benar. Netizen itu kebanyakan cuma komen-komen. Ini pasti kasus saya di bengkel nggak ngerti. Iya. Begitu udah jadi, pintu nggak bisa buka kena fender, kamu nggak tahu kan? Itu namanya shit happen itu, tau nggak? Begitu udah jadi, bos bilang udah anjing, mentok dia bang. Bongkar lagi mau nggak mau dipotong, aerodinamisnya nggak dapat. Dilihat dari belakang pengkang. Itulah. Nah sekarang tuh rata-rata habis bikin mobil tuh pasti gue trial error dulu. Nah. Gua nyetir dulu serasa mungkin, bisa apalagi mobil-mobil air suspension kan lebih sensitif. Apalagi kalau air suspension yang custom yang bukan bawaan kan. Kita bikinin bracket segala macam ya kita bisa trial error dulu. Jadi mobil udah siap, mobil udah siap, lo pasang air suspension minta waktu 2-3 hari ya. Buat apa gua mau ngetes mobil? Jadi kalau pun ada trial error itu di tangan saya. Ya. Semua saya benerin sampai mobil itu beres, terus katakan, nah mobil udah aman, gue udah pakai 2 hari, terus gue udah seharian 24 jam dari di bengkel, ternyata dia nggak turun, rasanya nyaman, pakai aja. Tetap kita kasih free maintenance 1 tahun. Nah, ini biar sifat dan maintenance 1 tahun. Berarti khusus Mas Harpit ini apa? Pengusaha tulen nih. Pengusaha tulennya saya bilang apa? Jadi biar customer tuh merasa nyaman kan? Mobil yang udah gue bawa tuh udah enak. Ya. Harganya pasti naik. Ya kan? Naikin dikit lagi kan? Jadi mau dapat di bengkel mana lagi? Lu nggak ada trial di sini udah terima beres gitu. Selalu kasih. Pakai Asus bahaya, bisa meledak di jalan. Ya saya juga pikir begitu bang. Ini bahaya. Gua sendiri mobil gua sendiri udah dulu pakai air suspension kemana-mana, ke Medan mana, Sumatera mana. Kalau lihat foto Instagram gua mobil gua tuh udah kemana-mana begini, pakai air suspension semua. Oke. Jadi kalau pemasangannya benar, perawatannya benar, aman. Umur balon bisa 7-8 tahun kok. Wah. Makanya gue bilang siap aja masa air suspension ke gue 1 tahun garansi spare part dan maintenance, tak perlu bayar apa-apa. Selain itu perusahaan kita. Keren kan? Udah jelas. Apalagi selama ini apa? Bengkel keren. Nah coba. Ada nggak sih kendala paling berat selama membangun? Pasti ada, namanya kita apalagi kerjaan tangan. Pabrik aja ada yang repot. Iya, ada masalah. Ada masalah, apalagi kerjaan ada. Cuman ya itu kendala dan ribet selama membangun mobil bagi saya itu uang sekolah. Uang sekolah. Di situ kita menambah ilmu. Ya, gue simpelnya dulu pernah masang air suspension Mustang. Ya. Udah buka nih bawah shock breakernya semuanya. Kok nggak lepas ini shock breaker? Akhirnya belajarnya dari Mbak Google. Oh Google, ya Google. Paling ternyata mesti keren. buka 6 rodanya komplit baru shock breaker ceklek jatuh. Jadi kendalanya pasti ada, apalagi kita makin hari kan varian mobil yang datang kan beda-beda. Makin banyak. Apalagi sekarang tuh lebih banyak tuh mega-mega mobil Eropa lagi. Lebih sensitif, udah pasti. Oh abis dibuka ini ternyata error, nyala nih sensornya. Oh berarti untuk nextnya, oh berarti mengerjain mobil ini karakternya mesti begini. Oh buka mobil Porsche begini. Kayak mau kalian mobil Porsche, nge-repair mobil itu bautnya semua nggak ada yang biasa. Iya benar. Bunga semua, ukurannya aneh semua. Itu loh. Jadi kendala-kendala pasti ada, tapi bagi saya itu semua pembelajaran. Kalau yang asal buka mah begitu turun 20 baut, pasang tinggal 5 baut. Sendirinya. Bonus berkas. Jadi kalau bagi saya kendala dan trouble itu harus sekolah, itu pembelajaran. Harus ada ya. Pasti ada. Kalau nggak ada ya udah kayak beli barang di toko aja gitu. Balik lagi nggak ada yang sempurna. Oke, apa lagi? Hah? Masih ada lagi? Ada. Sejak COVID ini ngaruh nggak sih ke bengkel bang? Ngaruh banget Pak Bos. Sampai tanya nih. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Tapi ya bersyukurlah gitu masih ada aja. Tapi masih bisa stay dong. Masih bisa stay. Kreatif masih strong dong. Amin lah, Masih strong ya. Masih bisa bertahan. Ya, Yang jadi penting anggota gue masih ada gajinya. Nah itu. Itu paling penting. Kita- Jadi kita nggak boleh lupain kita bisa bertahan tuh ya sama anggota kita. Ya benar. Jadi kita juga nggak bisa begini kalau nggak ada mereka. Teamwork itu paling penting sih. Oke, itu.
harus. Iya. Jadi. Terus ada saran nggak sih Bang untuk kita yang pengen bikin mobil dengan dana minim, apa aja harus difokusin dan bagaimana tahap-tahapnya? Oke, kalau selama ini di bengkel itu Versi kreatif ya kita versi ngomong. kreatif ya. Jangan kalian bilang versi pengepul pula, aku lagi yang kena nanti. Step 1 Nah. kaki. Kaki. Oke. Sama kita Bang berarti. Step 1 selalu kaki. Gue selalu membuat mobil apapun itu, bisa orang mau bikin body kit atau orang mau pasang suspensi atau misalnya sport kit, pasti kakinya dulu. Oke, kamu pakai velgnya apa? Pertama sebenarnya sebelum kaki konsep, karena konsepnya udah jelas. Apa dulu prosesnya di mobil? Velg menentukan konsep juga. Betul. Ya kan? Velg standar sasis body membentukkan konsep. Kan? Habis itu apa? Kaki. Jadi selalu saya bermulai dari kaki. Karena mikirnya kayak gini bro, lu pakai jas nih, atau lu misalnya pakai kaos harga 5 juta, jeans lu harga 10 juta, sendal lu swallow. Kebanting nggak? Kebanting. Nah itu dia. Jadi kalau lu pakai celana pendek yang harga 500 ribu doang, celana misalnya harga 200 ribu doang, tapi sepatu lu naik Jordan, keren lu pasti. Pengepul. Itu kalau NMD ultra. Benar nggak Luis? Kalau Luis pakai sepatunya keren, bajunya biasanya pasti udah langsung keren dari atas, dari bawah ke atas. Oke, nanti. Jadi gua masih step 1 kaki. Belanja, papa yang bayar. Oke, berarti dari kaki dulu ya. Habis kaki ke suspensi. Ke suspensi. Ya, kita mau menentukan mobilnya enaknya dipakai. Anggaplah kita nggak cerita suspensi, kalau mobil amblas kita pasti enak. Oke, mobilnya kita pakai sport kit aja cukup atau cover cukup. Dari situ baru kita menjamah bodinya. Oh, mau pakai kitnya apa nih, body kitnya gitu. Add-on kah, full bumper kah? Ke situ. Jadi saya lebih ke orang itu lebih ke tampilan luar dulu, lalu bertahap ke interior, lalu selanjutnya next step. Karena kan mobilnya dari 4 sektor. Dan ini semua nggak ada batasannya. Benar. Ya, dari mulai eksterior, interior, audio, engine, undercarriage. Iya. Lu mau bermain fokus di mana? Semuanya ini unlimited, nggak ada batasan. Jadi kita bisa open main terus ke setiap sektor di mobil. Itulah saya menangnya, 5 sektor itu saya budgetin semua, saya buat detail. Iya. Itu yang orang lain belum bikin kan? Belum bikin. Saya bikin. Padahal kalau diulas, 5 sektor itu belum ada yang pol-polan semua. Iya. Tapi isi. Tapi Harmonis. itu jadi harmonis. Benar. Itu jadi Setuju kan? Nah, oke. Terus mau tanya apa lagi? Oke Bang, Oke. terima kasih Cepat sudah. kali Luis. Aku belum puas, ulas dia Luis. Abisnya lu terus kasih Luisnya dari tadi. Iya. Jadi Aku harus Luisnya bisa. dari tadi begini. Baru gua mau tanya udah Om Jeki tanya. Baru gua mau nanya udah Om Jeki tanya. Waduh. Ya kan Luis? Gak apa-apa kali ini gue baca dulu. Gue harus siksa terus Bang Harpin nih. Jangan kasih jawaban enak. Ini saya ada pertanyaan terakhir nih Bang. Saya yakin Abang nggak bisa nanya nih. Apa tuh? Wertak oke nggak sih menurut Abang? Enggak. Wertak nggak oke. Apa alasannya coba kasih tahu aku dulu lah. Kesepian mesinnya tuh ya. Kesepian. Ya aku tuh bakal pengen begini tahun depan nih. Mesin ini mesin. Pernak-perniknya lengkapin part-partnya. Jadi kayak hos-hosnya, bongkoknya juga manis, rapi, proper. Jadi kelihatan tuh mesinnya lebih padat. Oh Pak, ini memang nih. Tuh, Dari dulu saya ntar kita bandingin. Mana kerenan itu sama wertaknya lu? Mati Bang. Gimana? Masalahnya saya satu budget udah pasti kalah Bang. Apa tuh? Wertak kan karena minim budget Bang. Kalau balikin ke OE mahal semua, bener nggak? Tadi mesinnya kesepian. Kesepian. Jadi mau buat tren baru lagi nih. Buat tren baru kayak Amerika. Silakan. Kayak Amerika ya sekarang ya. Iya. Dia terakhir riwayat juga bangunnya tuh Iya. penuh-penuh semua. Jadi Tapi hosnya aja- bagus, gitu, Ah. hos olinya, hos apanya kayak tabung kan, kayak reservoirnya udah ada keren-keren tuh. Ah. Reservoir no steering, radiator, terus radiator, fan-fan yang keren. Bener, kita Iya, lah. tuh. Jadi kelihatan penuh, padat, kokoh, proper. Nah. Kalau menurut gua. Kalau menurut Bang Harfi, kalau kita kan kalau saya sistemnya power steering yang ada karena saya bangun dari Rex itu mahal. Ya saya ganti EPS aja, 4,5 juta kelar Bang. Iya sih benar. Cuma Jadi wertak. kasihan itu nggak ada yang bisa begitu. Memang sombong ini tahu saya. Jadi sombong. Jadi teman-teman asal tahu pengepul mobil kiblatnya agak ke JDM. Kalau kreatif kiblatnya memang dari dulu agak ke Amerika stance ya. Nah itu kita punya masing-masing berbeda. Tapi semua kita satu di NMA member dan kita juga satu di modifikasi Indonesia. Tujuan kita hanya untuk memajukan modifikasi Indonesia dan yang paling penting cuan harga mati, cuan strong harga mati. Kalau senang, customer senang, dan mobilnya bagus, kita bangun mobilnya bagus, sama-sama senang, cuan. Ya, jadi nggak ada yang dirugikan. Sampai di sini saja kalau ada teman-teman yang ngerasa omongan ini nggak cocok, kritik saja, masuk ke komen, jadi kita bisa belajar supaya kedepannya lebih baik. Bener nggak Luis? Iya. Dia mah iya aja, nggak seru.
Kalau dia umur 20 udah. Luis next generasi itu. Oh, udah next generasi ya. Next generasi. Jadi mau belanya pengepul atau kreatif? Gimana? Atau dia mobilnya bakal wertak, tapi stance. Wertak tapi stance. Gimana? Mau nangis dia Bang. Jadi untuk saat ini Luis belum bisa menentukan pilihannya. Papanya udah siapin mobil buat Luis. Iya. Udah siapin Bang, abang siap-siap. Makanya ntar endorse. Jadi dia harus ngerasain stance. Harus ngerasain stance ya. Stance. Ayo Bapak yang sebakat lah kalau. Oke. 5-6 tahun lagi dia menentukan pilihan. Sambil menentu pilihan, kita tutup dulu vlog ini, kita lanjut lagi ke next vlog yang jauh lebih keren. Bener nggak Luis? Iya lagi jawabannya kan. Oke, daripada dia terlalu lama nanti nangis juga. Sampai di sini saja. Dadah.